Perkenalkan, di sini saya Kolbir Rudah. Saya akan membahas terkait materi biografi, menyikap tabir kehidupan, menjelajahi makna eksistensi. Baik, di sini yang pertama ada biografi. Lebih dari sekedar kronik kehidupan seseorang, merupakan sebuah eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas jiwa manusia. Ia adalah studi tentang karakter, motivasi, dan dampak individu terhadap dunia di sekitar. Poin kedua, melalui biografi, kita dapat memahami bagaimana tokoh-tokoh besar dibentuk oleh lingkungan mereka, bagaimana mereka mengatasi tantangan, dan bagaimana mereka meninggalkan warisan yang abadi. Baik, poin ketiga, biografi bukan hanya tentang meraihkan keberhasilan, tetapi juga tentang mengakui kelemahan dan kegagalan, sehingga memberikan gambaran yang utuh dan jujur tentang kehidupan seseorang. Menurut tokoh Edel 1984. Baik, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu biografi sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran. Ini salah satu fungsi utama biografi sebagai sumber inspirasi. Kisah-kisah tentang orang-orang yang telah mencapai hal-hal yang sangat luar biasa, seringkali melawan rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, dapat memotivasi kita untuk mengejar impian kita sendiri. Sebagai contoh, yaitu seorang biografi Nelson Mandela. Ini seorang ahli apartheid yang menghabiskan 27 tahun di penjara, mengajarkan kita tentang ketekunan, pengorbanan, dan pentingnya perjuangan keadilan yang telah disampaikan oleh Mandela 1995. Yang kedua, yakni ada contohnya seperti biografi Mary Curie, seorang ilmuwan wanita yang memenangkan 2 hadiah Nobel dalam bidang yang didominasikan pria, menginspirasi generasi ilmuwan untuk mengejar pengetahuan dan mengatasi prasangka. Ini telah disebutkan oleh 1995. Namun, biografi tidak hanya tentang kisah-kisah sukses. Biografi yang jujur juga menggunakan kelemahan dan kegagalan tokoh-tokoh yang dikagumi. Kisah-kisah tentang perjuangan pribadi, kesalahan penilaian, dan penyesalan dapat memberikan pelajaran berharga tentang kerendahan hati, kebijaksanaan, dan pentingnya belajar dari pengalaman. Sebagaimana Kierkegaard 1841 menyatakan, sejarah dunia tidak lain adalah biografi orang-orang hebat. Sekian. Perkenalkan, saya Safa Putri selaku pemateri 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi sebagai alat untuk memahami sejarah dan budaya. Yang pertama, biografi juga merupakan alat yang ampuh untuk memahami sejarah dan budaya. Kehidupan seseorang individu seringkali mencerminkan peristiwa-peristiwa besar dan tren sosial yang membentuk zamannya. 2. Sebagai contoh, biografi Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat selama Perang Saudara, memberikan wawasan yang mendalam tentang konflik yang menghancurkan negara tersebut dan memperjuangkan untuk menghapuskan perbudakan. Yang 3. Biografi Mahatma Gandhi, pemimpin gerakan kemerdekaan India, membentuk kita memahami konteks politik, sosial, dan budaya India pada awal abad ke-20, serta pentingnya perlawanan tanpa kekerasan. Yang keempat, melalui biografi kita dapat melihat berbagai ide-ide, nilai-nilai, dan norma-norma budaya mengaruhi kehidupan individu, dan sebaliknya bagaimana individu dapat mengubah dan membentuk budaya Amerika. Yang kelima, biografi dapat membantu kita memahami kompleksitas hubungan antara individu dan masyarakat, serta berbagai sejarah dibentuk oleh tindakan dan keputusan orang-orang yang hidup di dalamnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tantangan dalam penulisan biografi. Itu ada beberapa, itu seorang penulis biografi harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk
Salah satu tantangan utama adalah memastikan kekuatan faktual. Terus di poin selanjutnya itu ada penulisan biografi, harus melakukan penelitian yang ekstensif, memeriksa sumber primer serta surat-surat, buku-buku harian dan dokumen-dokumen resmi, serta mewawancarai orang-orang yang mengenai subjek biografi. Terus di poin berikutnya itu ada mereka harus hati-hati untuk membedakan antara fakta, opini, dan untuk menghindari penyebaran informasi yang salah atau menyelesaikan. Terus di poin berikutnya itu ada penulisan biografi harus menyajikan kisah yang menarik dan seimbang. Mereka harus mampu menghidupkan kembali subjek mereka dan membuat pembaca peduli dengan kehidupan dan perjuangan mereka. Mereka juga harus jujur dan adil, menghindari glorifikasi atau demokrasi yang berlebihan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Dan Sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu etika dalam penulisan biografi. Poin pertama di sini, penulis biografi memiliki tanggung jawab untuk menghormati privasi subjek mereka sambil tetap menyajikan kisah yang jujur dan akurat. Yang kedua, idealnya seorang penulis biografi harus mendapatkan persetujuan dari subjek mereka atau dari keluarga mereka jika subjek telah meninggal sebelum memulai proyek. Poin ketiga, dalam beberapa kasus subjek mungkin tidak bersedia bekerjasama dengan penulis biografi atau mereka mungkin mencoba untuk menyensor atau memanipulasi kisah tersebut. Poin keempat, mereka harus mempertimbangkan kepentingan publik untuk mengetahui kisah tersebut serta potensi dampak negatif pada subjek dan keluarga mereka. Poin kelima, mereka harus memastikan bahwa mereka telah melakukan segala upaya untuk menyajikan kisah yang adil dan akurat. Hamilton 2007. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya akan melanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu masa depan biografi. Yaitu yang pertama tuh ada di era digital, biografi terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru biografi digital yang menggabungkan teks, gambar, video, dan animasi, menawarkan cara baru untuk menghidupkan kembali kehidupan seseorang. Itu yang kedua nih, ada tentang biografi interaktif yang memungkinkan pembaca untuk melajahi beberapa aspek kehidupan subjek biografi, mendapatkan memberi pengalaman yang mendalam dan personal gitu kan. Ini yang ketiga ini ada tentang seperti yang ditanyakan oleh Le Junes pada tahun 1989, yaitu tentang perjanjian autobiografi didasarkan pada identitas nama antara penulis, narator, dan karakter umum pada selanjutnya. Ini juga berlaku untuk biografi di mana penulis berusaha untuk memahami dan menyampaikan esensi kehidupan subjek. Namun di tengah semua inovasi teknologi ini, prinsip-prinsip dasar biografi tetap relevan. Itu yang keempat nih, ada tentang biografi yang baik harus didasarkan pada penelitian yang cermat, interpretatif yang bijaksana, dan pengajian yang menarik dan keseimbangan. Nah, terus ada lagi tentang biografi harus berusaha untuk memahami kompleksitas jiwa manusia, untuk menghormati integritas subjek biografis, dan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah dan budaya yang ada di wilayah masing-masing gitu. Sekian.